Iya, Halo, selamat sore Kak. sore Kak. Selamat bergabung di konseling online kali ini. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya adalah konselor yang ditugaskan untuk mendampingi Kakak sore ini. Kalau boleh tahu, siapa nama Kakak? Perkenalkan Kak, nama saya Husnul Khotimah, biasa dipanggil Husnul Kak. Ini kesibukan Kakak sekarang apa? Bagaimana Kak? Kesibukan Kakak sekarang apa? Kalau untuk kesibukan kali ini tidak ya Kak, karena kan lagi bulan puasa ya Kak. Jadi lebih fokus ke rumah saja Kak gitu. Oh, oke Kak. Apakah Kakak kuliah? Saya kuliah Kak sekarang. Semester berapa? Kalau untuk sekarang itu masih semester 4 Kak. Oke Kak, kali ini saya akan mendampingi Kakak untuk memenuhi konseling ya. Apa tujuan Kakak bergabung pada konseling ini? Sebenarnya Kak, saya itu ingin mencari solusi atau menceritakan keluh kesah saya dalam apa yang saya alami sehari-hari gitu Kak. Jadi saya butuh saran atau solusi gitu Kak dari Kakak nantinya. Ketakutan apa yang biasanya Kakak rasakan? Kalau untuk pribadi saya sendiri tuh Kak lebih memiliki ketakutan untuk kehilangan orang lain Kak, seperti itu. Baik itu keluarga, orang terdekat pokoknya lah Kak. Terus gejala-gejala apa saja yang biasanya Kakak dapatkan ketika ketakutan? Untuk gejala mungkin untuk intensnya tidak ya Kak. Karena kalau gejala itu kan Kak lebih gimana gitu ya Kak. Kalau untuk saya sendiri itu yang sampai saya merasa kalau saya ketakutan itu seperti ketika saya dekat kan Kak sama orang itu kan udah dekat banget. Tapi semakin dekat sama orang itu kan makin sayang ya Kak sama orang itu. Makanya ada ketakutan tersendiri gitu kayak gini. Istilahnya tuh saya tuh selalu mikir, ih deket banget ya kira-kira gimana nanti kalau pisah bakal pisah nggak ya gitu Kak yang sering saya rasakan. Apakah Kakak pernah ditinggalkan secara fisik atau emosional di masa lalu? Kalau untuk ditinggalkan pernah ya Kak. Misalnya Pernah. mungkin meninggal atau ditolak atau dari lingkungan pertemanan begitu, percintaan. Kalau untuk ditinggalkan itu sudah berulang-ulang kali ya Kak. Makanya punya ketakutan tersendiri kalau sampai dekat sama orang lagi tuh ditinggalkan lagi. Kalau karena di masa lalu itu kan pernah ditinggalkan sama orang-orang terdekat kan, orang yang saya sayang itu Kak. Pernah kalau untuk kejadian masa lalu itu saya ditinggalkan oleh nenek saya. Nenek saya meninggal. Nenek saya itu meninggal. Kak. Jadi itu tuh kaget ya Kak, karena kan Ya, kita udah terbiasa Kak dari kecil barengan kan. Jadi di saat kita udah besar, dari kecil sampai besar kan udah barengan Kak. Jadi di saat pas ditinggalkan itu Kak sakit sekali seperti itu. Jadi istilahnya karena sudah mengalami sakit seperti itu, sakit yang ditinggalkan. Jadi sampai kalau dekat sama orang ataupun ada orang terdekat selalu punya ketakutan kalau akan ditinggalkan seperti itu dan bakal merasakan sakit yang sama lagi Kak. Gitu Kak. oke. Apakah sifat Kakak belakangan ini berubah menjadi mungkin menjadi posesif, Berubah dalam konsep apa ya Kak? khawatir, posesif, sensitif mungkin? Lebih ya Kak. Kalau untuk perubahan itu lebih ke mood ya Kak. Kalau saking sukanya banget gitu dekat sama orang, jadi istilahnya bilang ah nggak boleh pergi nih orang nih harus stuck di sini gitu loh Kak maksudnya. Jadi istilahnya itu bawa ke posesif ya Kak ujung-ujungnya. Jadi lebih ke tidak mau jauh-jauh gitu. Maksudnya maunya deket terus kabaran sekalipun tidak ketemu ya Kak. Maksudnya kabaran terus gitu. Tukar kabar
call biasa ya kan Kak. Maksudnya tiap waktu tuh ada gitu Kak. Terus Kak, kalau boleh, kan saya bergabung di konselir online-nya Kakak ini kan ingin minta saran dari Kakak. Mungkin si Kakak ini agak berlebihan karena saking posesifnya saya atau terlalu obsesif ke orang gitu Kak, itu sampai kadang lebih cepat ya mereka pergi dengan alasan mereka bosen gitu. Itu kalau bisa saya minta saran dari Kakak. Mungkin saran dari saya adalah setiap orang kan pasti pernah merasa kehilangan. Jadi itu hal yang wajar menurut saya. Setiap orang pasti akan mengalami kehilangan. Sama halnya seperti saya juga. Kakak juga pasti akan mengalami namanya kehilangan. Dan itu tergantung dari diri kita sendiri bagaimana kita menghadapi rasa kehilangan tersebut. Memang lama, tidak mudah, tapi kan perlahan-lahan pasti bisa. Gitu. Misalnya juga dalam percintaan. Biasanya kan kalau orang ditolak, putus cinta gitu kan mereka biasanya merasa tidak percaya diri, terus merasa terus ditolak, dan terus merasa tidak nyaman di situasi sosial. Dan akhirnya membuat orang itu sendiri mengisolasikan diri dari kehidupan sosial gitu. Jadi semua tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengatasi ketakutan tersebut. Bisa diterima, Kak? Apakah bisa membantu? Mungkin nanti bisa membantu. Perlahan-lahan Kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Kak, mungkin bisa masuk saran dari Kakak barusan. Untuk saran yang sudah Kakak kasih, saya ucapkan terima kasih. Mungkin juga nanti Kakak akan untuk menghilangkan rasa ketakutan itu mungkin menghakimi diri sendiri, ingatlah hal-hal positif yang ada dalam diri sendiri, kelola pertemanan dan koneksi berlandaskan rasa percaya diri ya Kak. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Semoga membantu. Selamat sore. Sore Kak.